Keselamatan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Nah, apa itu K3RS? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Nah, selanjutnya, dasar hukum K3RS. Dasar hukum K3RS diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Manajemen K3 Rumah Sakit. Dalam Permenkes 66 Tahun 2016 juga disebutkan tentang 5 prinsip sistem kemanajemen K3 Rumah Sakit. Yang pertama ada kebijakan, kedua perencanaan, 3 implementasi, 4 monitoring evaluasi, dan 5 tindak lanjut. Yang pertama ada manajemen K3 Rumah Sakit. Suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap persiapan, perencanaan, serta evaluasi oleh pihak manajemen dan pihak staf atau karyawan lainnya. Yang kedua ada penerapan SMK 3RS, bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan manajemen dan lingkungan kerja yang terintegrasi, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Tahap persiapan mengacu pada SK Menkes 432 Menkes SK 4/2007 tentang pedoman manajemen K3 di rumah sakit, dimulai dari direktur utama hingga staf dan petugas rumah sakit, menyebabkan cara penerapan oleh jasa konsultan. Tahap perencanaan, rumah sakit harus membuat rencana efektif agar tercapainya keberhasilan SMK 3RS, diantaranya self assessment. Selanjutnya tahap pelaksanaan, pelatihan K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan berfungsi untuk hasil yang diproses sesuai dengan yang ditentukan. Tahap evaluasi, pada dasarnya keevaluasi K3 adalah salah satu sistem SMK 3RS, berupa suatu langkah yang dilakukan mengetahui untuk menilai sampai sejauh mana proses K3 berjalan. Hal ini juga berfungsi untuk memastikan efisiensi kegiatan K3RS. Tahap peninjauan ulang, dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, tahap berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan, pedoman, program, dan kegiatan yang dilakukan periodik. SMK3 Rumah Sakit menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tahapan penerapan K3 Rumah Sakit, ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan terakhir tahap pemantauan dan evaluasi. Tahap persiapan, 1. Komitmen manajemen, kebijakan penyediaan dana, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan K3 Rumah Sakit. Yang kedua, membentuk unit organisasi K3 di rumah sakit yang terlihat dalam struktur organisasi rumah sakit. Tahap pelaksanaan, 1. Pelaksanaan kesehatan kerja bagi karyawan, 2. Upaya pengamanan pasien, pengunjung, dan petugas, 3. Peningkatan kesehatan lingkungan, 4. Sanitasi lingkungan rumah sakit, 5. Pengelolaan dan pengelolaan limbah padat cair gas, 6. Pencegahan dan penanggulangan bencana, 7. Pengelolaan jasa, bahan, dan barang berbahaya, 8. Pendidikan dan pelatihan K3, 9. Sertifikasi dan kalibrasi sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit, 10. Pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan K3. Tahap pemantauan dan evaluasi, 1. Inspeksi dan audit program K3, 2. Perbaikan dan pengendalian K3 yang didasarkan atas hasil temuan dari audit dan inspeksi, 3. Rekomendasi dan tidak lanjut hasil evaluasi program K3. Bahaya dan risiko di rumah sakit diantaranya adalah fisik,
kimia, biologi, ergonomi, psikososial, mekanikal, elektrikal, dan limbah. Ruang lingkup K3RS. 1. Sarana hygiene yang memantau pengaruh lingkungan kerja. 2. Keselamatan kerja yang meliputi pengamatan pada peralatan kerja. 3. Sarana kesehatan yang meliputi pemeriksaan awal, berkala, dan khusus. 4. Ergonomi, yaitu kesehatan antara alat kerja dan tenaga kerja. Keadaan darurat di rumah sakit. 1. Kebakaran. 2. Kecelakaan, contoh terpeleset dan tertusuk benda tajam. 3. Gangguan tenaga, contoh gangguan listrik, air, dan lain-lain. 4. Gangguan keamanan, contoh huru-hara, demonstrasi, pencurian. Akan menjelaskan tentang tahap pemantauan lingkungan dan evaluasi penilaian K3RS. Pemantauan dan evaluasi meliputi A. Pencatatan dan pelaporan K3 terintegrasi ke dalam sistem pelaporan RS. Yang pertama itu adalah pencatatan dan pelaporan K3, pencatatan semua kegiatan K3, pencatatan dan pelaporan KAK atau disebut dengan kecelakaan akibat kerja, pencatatan dan pelaporan PHK atau disebut dengan penyakit akibat kerja. Yang B. Inspeksi dan pengujian. Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan untuk menilai keadaan K3 secara umum dan tidak terlalu mendalam. Inspeksi K3 di rumah sakit dilakukan secara berkala, terutama oleh petugas K3RS, sehingga kejadian PHK dan KHK dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan lain adalah pengujian baik terhadap lingkungan maupun pemeriksaan terhadap pekerja beresiko, seperti biological monitoring. Yang C. Melaksanakan audit K3. Audit K3 bertujuan untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan, memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu.